Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rifai dengan NPM 21121010516 dengan makul Ilmu Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Ikhwan Aziz MPDI. Di sini saya akan menjabarkan atau memberikan suatu kepemahaman sedikit dari pemahaman saya tentang metode pendidikan Islam, pendekatan pendidikan Islam, evaluasi pembelajaran pendidikan Islam. Jadi 3 poin tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu tentang metode pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam, prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistemnya. Kemudian jenis-jenis metode pendidikan Islam. Jadi jenis-jenis metode pendidikan Islam itu ada banyak sekali ya. Salah satunya itu akan saya sebutkan satu persatu dan akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama yaitu tentang metode ceramah dan metode diskusi. Metode ceramah, apa sih metode ceramah itu? Metode ceramah yaitu suatu metode yang mana di dalam pendidikan itu terdapat cara menyampaikan pengertian materi kepada anak didik dengan jalan penerangan atau penuturan secara lisan. Jadi secara langsung diberikan suatu kepemahaman kepada anak didik. Kemudian metode diskusi. Mungkin seringkali kita jumpai ya tentang metode diskusi. Di sini saya diterangkan secara ringkas suatu metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid. Jadi metode diskusi ini termasuk metode pendidikan Islam, yaitu guru mendiskusikan suatu pelajaran atau suatu masalah. Itu tujuannya untuk memberikan suatu kepemahaman kepada murid. Masih dalam metode pendidikan Islam, poin yang selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Ada juga metode demonstrasi dan eksperimen. Metode tanya jawab sendiri ialah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Ini sudah seringkali dilakukan ya, mungkin dari teman-teman sekalian pun sudah tahu. Lanjut, di sini Abu Ahmadi merumuskan bahwa metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu kaifiyah melakukan sesuatu, yaitu kaifiyah itu cara prosesnya itu bagaimana, cara belajar atau cara menentukan itu bagaimana. Mungkin ada cara-caranya tersendiri. Itu menurut Abu Ahmadi. Kemudian jenis-jenis metode pendidikan Islam yang lain di sini masih saya cantumkan, yaitu metode pemecahan masalah atau sering disebut itu problem solving. Kemudian metode
Resitasi, metode pemecahan masalah, yaitu suatu cara penyajian pelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Metode resitasi. Metode resitasi yaitu pemberian tugas belajar. Ini seringkali ya dahulu mungkin sudah sering teman-teman sekalian alami. Itu metode resitasi itu sudah dipakai sejak dulu tentang PR atau pekerjaan rumah. Dalam di sini sudah saya terangkan, itu sudah saya tulis. Lanjut, jenis-jenis pendidikan Islam, metode kerja kelompok, kemudian metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode kerja kelompok ini juga termasuk metode pendidikan Islam ya, termasuk pembagian jenis-jenisnya. Jadi seorang guru memberikan tugas kepada murid dan murid itu dibagi menjadi beberapa kelompok, sehingga di situ dalam suatu kelompok itu pasti akan ada saling timbal balik ya. Dalam artian ketika contoh ketika guru memberikan tugas kepada kelompok A misal, nah kelompok A itu ada berapa orang anak, ada 3 anak atau 4 anak, pasti dari mereka akan saling bekerja sama satu sama lain. Itu yang dimaksud timbal balik. Kemudian metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode sosiodrama adalah bentuk metode pengajaran dengan mendramakan atau memerankan tingkah laku dalam hubungan sosial. Masih jenis-jenis metode pendidikan Islam. Metode karya wisata, metode drill. Metode karya wisata adalah metode pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak-anak keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Metode drill atau latihan siap ialah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Kemudian lanjut, ini poin kedua, yaitu tentang pendekatan pendidikan Islam. Pengertian pendekatan Islam, suatu proses kegiatan, perbuatan, dan cara mendekati bidang pendidikan sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Jika dalam kegiatan pendidikan metode tersebut berfungsi sebagai cara mendidik anak didik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar pengguna metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Lanjut, evaluasi pembelajaran pendidikan Islam. Ada 5 poin. Yang pertama itu pengertian, sasaran, fungsi, kedudukan, dan prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian ialah menurut Oimar Hamalik mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan serta peserta didik
untuk tujuan pendidikan. Sementara menurut Abu Tinata menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Lanjut, kedudukan dan fungsi. Pengertian kedudukan tersendiri yaitu evaluasi pendidikan memiliki kedudukan yang amat strategis karena hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai input untuk melakukan perbaikan kegiatan pendidikan. Kemudian fungsi itu selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan. Itu. Kemudian prinsip-prinsip dan sasaran. Prinsip-prinsip sendiri itu menimbulkan suatu kesinambungannya. Seluruh objektivitas mengacu kepada tujuan. Dan kemudian sasaran itu langkah yang harus ditempuh suatu pendidik dalam mengevaluasi adalah menetapkan apa yang menjadi sasaran evaluasi tersebut, meliputi segi tingkah laku, pengetahuan, dan menyangkut proses belajar mengajar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.